Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Siap-siap ya, karena hari ini kita bakal ngebongkar rahasia dunia kimia. Kita akan ubah hal yang tadinya kerasa kayak matematika abstrak, jadi sesuatu yang visual, dinamis, dan hidup banget. Karena jujur aja, kimia itu bukan cuma sekedar deretan angka dan huruf di buku cetak kan? Ini benar-benar keajaiban yang lagi terjadi di sekeliling kita, setiap detiknya. Nah, coba deh bayangin skenario ini bentar. Anda lagi pegang tabung reaksi, isinya cairan ungu yang pekat banget. Tiba-tiba, wush, cairan itu berubah jadi bening total kayak air putih biasa. Gimana coba caranya seorang ilmuwan mencatat detik-detik transformasi ajaib itu dengan akurat? Ya, karena pada dasarnya, kimia itu emang ilmu tentang mendokumentasikan fenomena nyata yang benar-benar bisa kita amati. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Tadi saya sempat singgung soal cairan ungu yang berubah bening. Itu sebenarnya adalah kalium permanganat. Warnanya ungu pekat, tapi waktu direaksikan dengan asam oksalat, perlahan dia bertransformasi jadi larutan yang sama sekali nggak berwarna. Bening. Ini dia karakteristik pertama dari reaksi kimia yang bisa kita amati secara langsung. Perubahan warna yang dramatis. Ini bukan sulap loh ya, ini murni sains yang lagi bekerja tepat di depan mata. Perubahan warna tadi langsung bawa kita ke bagian pertama kita, bukti nyata, 4 tanda reaksi kimia. Dan ngomong-ngomong soal perubahan warna, ada contoh lain yang nggak kalah keren. Bayangkan tembaga karbonat. Bentuk awalnya itu serbuk hijau terang. Tapi begitu dipanaskan di atas api, coba tebak, dia berubah drastis jadi tembaga oksida yang warnanya hitam pekat. Jadi aturannya gampang. Kalau ada zat yang warnanya berubah permanen setelah suatu proses, wah bisa dipastikan ada reaksi kimia yang baru aja terjadi di situ. Sekarang, pikirin tentang 2 cairan yang ya sama-sama bening, kita campurkan keduanya. Harusnya tetap bening dong, tapi bam! Tiba-tiba muncul materi padat berwarna putih tebal dari ketiadaan, ngendap gitu aja di bawah cairan. Fenomena aneh tapi nyata ini ngenalin kita ke tanda kedua, pembentukan endapan. Baik itu pas ngebentuk barium sulfat atau perak klorida, padatan putih yang mendadak muncul ini jadi bukti kuat banget kalau struktur kimianya udah berubah total. Benar-benar kayak sulap yang bisa dijelasin. Lanjut ke tanda ketiga. Yang ini agak beda, karena nggak selalu bisa dilihat, tapi pasti bisa dirasain. Perubahan suhu. Kita bagi 2 aja biar gampang. Pertama, reaksi eksoterm. Ini gampang banget ditemuin, kayak pas kita ngebakar kertas atau kayu. Reaksinya ngelepasin kalor, makanya suhunya naik dan kerasa panas. Nah, kebalikannya adalah reaksi endoterm. Reaksi ini malah nyedot atau menyerap panas dari lingkungan sekitarnya. Saking kuatnya nyedot panas, kalau kita pegang wadahnya, kerasa dingin banget kayak es. Gila ya, gimana energi bisa berubah sedrastis itu? Tanda keempat, sekaligus yang terakhir, adalah produksi gas. Pernah dong masukin tablet vitamin effervescent ke dalam segelas air, atau pas buka kaleng minuman soda yang baru dikeluarin dari kulkas, terdengar bunyi mendesis dan banyak gelembung udara kan? Nah, itu gas yang lagi lepas. Di lab, hal yang sama juga kejadian pas kalsium karbonat dicampur asam sulfat, dia ngeluarin gas karbon dioksida. Gelembung-gelembung kecil ini tuh bukti mutlak kalau reaksi kimia itu emang kejadian terus di kehidupan sehari-hari kita. Nah, karena ahli kimia itu butuh sistem pencatatan yang presisi banget, kita masuk ke bagian 2, kode rahasia, menerjemahkan realitas ke dalam kimia. Gini, para ahli kimia itu kan ibarat detektif. Mereka nggak bisa cuma nulis, oh warnanya berubah, harus detail. Jadi, mari kita bongkar anatomi dasar dari kode rahasia mereka. Konsep utamanya itu simple. Ada zat sebelum, ada zat sesudah. Zat-zat yang kita siapin di awal, yang saling bereaksi, itu namanya reaktan. Posisinya selalu di sebelah kiri. Terus, zat baru yang dihasilkan namanya produk, ditaruh di sebelah kanan. Nah, di tengah-tengahnya ada apa? Ada tanda panah. Jangan salah, tanda panah ini sakral banget, karena dia melambangkan proses transformasi kimia itu sendiri. Terus, apa sih yang bikin persamaan ini makin menarik? Coba ingat-ingat huruf-huruf kecil di dalam kurung yang biasanya ngikutin molekul. Itu namanya notasi fase. Ada S buat solid atau padat, L buat liquid atau cairan, G untuk gas, dan AQ atau aqueous buat zat yang terlarut di dalam air. Kelihatannya sepele ya huruf kecil doang, tapi simbol-simbol ini tuh penting banget karena ngasih kita gambaran visual yang super jelas tentang wujud asli zat-zat tersebut pas reaksi lagi berlangsung di dunia nyata. Mari kita coba praktekin deh. Kalau pakai bahasa sehari-hari, kita mungkin bakal nulis natrium hidroksida ditambah asam klorida, menghasilkan natrium klorida dan air. Panjang, kaku, capek nulisnya. Tapi pas diterjemahin ke persamaan simbol, wush, jadi NaOH fase aqua, bereaksi dengan HCl fase aqua, menghasilkan NaCl fase aqua dan H2O fase lye. Ramping, elegan, to the point.
Inilah kekuatan sejati persamaan kimia. Cuma dari satu baris pendek, kita tahu bahan kimianya apa, hasilnya apa, sampai wujud detail masing-masing zatnya. Keren kan? Tapi, kenapa sih nulis persamaan ini aturannya ketat banget? Jawabannya ada di bagian 3, hukum universal. Hukum kekekalan massa Lavoisier. Coba dengerin baik-baik prinsip dari bapak kimia modern Antoine Lavoisier. Dia bilang gini, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sesimpel itu, tapi maknanya dalam banget. Di alam semesta ini, materi nggak bisa tiba-tiba ngilang di telan bumi atau muncul entah dari mana. Dia cuman berubah wujud. Materi-materi ini seolah berdansa, tukar-tukaran pasangan ikatan, dan berubah jadi zat yang beda total. Tapi secara total massa, jumlahnya tetap utuh, nggak kurang satu atom pun. Berangkat dari hukum absolut tadi, kita masuk ke bagian 4, menyetarakan persamaan. Aturan mainnya. Nah, karena materi itu nggak bisa hilang, kode rahasia kita ini wajib seimbang dengan sempurna. Jadi, poin krusialnya ada di aturan main ini yang harus diikutin tanpa kecuali. Pertama, jenis unsur di kiri dan kanan harus sama persis. Kalau di awal ada unsur karbon, ya di akhir harus ada karbon juga. Kedua, jumlah atom tiap unsur juga wajib sama. Terus, gimana kalau ternyata nggak seimbang? Anda cuma boleh mengubah koefisien alias jumlah keseluruhan dari suatu molekul. Dan ini aturan emasnya, jangan pernah, saya ulang ya, jangan pernah sekali-kali ngerubah rumus kimia asli dari zat tersebut. Biar lebih kebayang, yuk kita lihat contoh nyatanya. Kita ambil proses pemecahan merkuri oksida. HgO pecah jadi Hg dan oksigen. Nah, di hasil reaksi, oksigen itu kan selalu berpasangan membentuk gas O2. Berarti, kita butuh 2 atom oksigen dong di sebelah kiri. Solusinya kita taruh angka 2 gede di depan HgO. Tapi tunggu, merkuri atau Hg di kiri sekarang jumlahnya ikutan jadi 2. Ya udah, gampang. Kita taruh juga angka 2 di depan Hg yang ada di sebelah kanan. Boom, selesai. Sekarang kita punya 2 merkuri dan 2 oksigen di masing-masing sisi. Persamaannya udah setimbang sempurna. Saya mau ngenegesin sedikit tentang angka 2 yang gede tadi. Itulah yang kita sebut koefisien. Ingat aturan main kita sebelumnya? Pas lagi nyetarain persamaan, kita cuma diizinin ngutang-ngatik angka gede yang ada di depan molekul. Soalnya, angka gede ini mengalihkan seluruh isi molekul yang ada di belakangnya. Sekali lagi, Anda dilarang keras buat ngerubah angka-angka kecil yang ada di dalam rumus molekul. Karena apa? Kalau Anda ubah angka kecil itu, sama aja Anda lagi nyiptain zat khayalan yang sama sekali baru. Dan alam semesta nggak bekerja kayak gitu. Jadi, pada akhirnya, semua kombinasi huruf, simbol wujud zat, tanda panah, dan angka-angka penyeimbang tadi tuh sebenarnya melayani satu tujuan utama. Mereka ada cuma buat ngedokumentasiin tarian atom yang nggak kasat mata. Atom-atom yang lagi pecah, bergerak sana-sini, saling tabrakan, dan pada akhirnya ngebentuk ikatan baru. Persamaan kimia yang udah setara ini bisa dibilang adalah potret paling jujur dari fenomena alam yang super-duper kompleks. Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, saya punya satu tantangan kecil buat Anda bawa pulang. Coba deh, hari ini pas Anda lagi beraktivitas, misal pas lihat pagar besi yang lagi karatan, atau pas lihat kertas yang lagi hangus dibakar, berhentilah sejenak. Terus tanyain ke diri sendiri, atom apa aja sih yang sebenarnya lagi berdansa di situ? Dan kira-kira kayak gimana wujud kode rahasia persamaan kimianya? Seru kan ngebayanginnya? Oke, teruslah mengamati sekeliling Anda, dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.